Mahkamah Agung menghadiri sidang lanjutan uji materi Undang-Undang MA selaku pihak terkait di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta 9 Desember 2025. Uji materi dilayangkan 3 pemohon, yakni Advokat Victor Santoso Tandiasa dan Nur Hidayat, juga wartawan Irfan Kamil. Dalam nota permohonan, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 81A ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyebut permohonan anggaran MA harus melalui Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersifat inkonstitusional bersyarat. Bagi pemohon, aturan melanggar pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut kekuasaan kehakiman merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum, termasuk soal finansial lembaga. Mereka memohon Mahkamah Agung bisa langsung mengajukan anggaran kepada DPR, lalu ditindaklanjuti pemerintah setelah disetujui. Dalam sidang, Mahkamah Agung sependapat dengan para pemohon. MA menilai panjangnya birokrasi dan intervensi pihak eksekutif dalam alokasi anggaran Mahkamah Agung saat ini berpengaruh pada keterlambatan akses peradilan kepada masyarakat, khususnya pengguna layanan pengadilan. Posisi Mahkamah Agung setuju terhadap permohonan pemohon dalam perkara nomor 189 PUU 20 Romawi strip 3 Romawi 2025 yang pada pokoknya kemandirian anggaran itu wajib, kemandirian anggaran peradilan itu seharusnya wajib dilakukan oleh negara. Dan tadi sudah dijelaskan juga ada praktek-praktek di negara-negara luar, di Filipina, di Amerika Serikat yang menegaskan bahwa ada kemandirian anggaran untuk badan peradilan. Menanggapi respon Mahkamah Agung, pemohon Victor Santoso Tandiasa berharap permohonan uji materi dikabulkan agar sistem teknologi peradilan, layanan kepada masyarakat, hingga kesejahteraan dan jaminan keamanan hakim serta aparatur pengadilan lebih maksimal. Victor bilang Kementerian Anggaran bagi Mahkamah Agung tidak melanggar sistem anggaran terpadu atau Unified Budget System yang dipakai pemerintah. Ada apa pada saat pembentukan undang-undang itu, kan begitu. Nah, sehingga kita berharap sebenarnya bahwa MK maupun MA, terutama MA, itu bisa seperti kayak BPK prosesnya. Jadi setelah mengajukan proses anggaran ke DPR, lalu kemudian sudah setuju oleh DPR, maka Menteri Keuangan hanya sifatnya tinggal memproses secara administrasi. Jadi tidak bisa lagi diutik-utik lagi. Selain Undang-Undang Mahkamah Agung, pemohon juga mendorong uji materi untuk pasal 9 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta pasal 7 ayat 2 huruf B Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Tifal Solesa, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.